Ya, ada gangguan tadi lah. Ya, ada gangguan. Sudah beres insyaallah. Sudah. Ya. Nah, jadi kemudian lagi dapat difahami daripada ini hadis, wa yustafadu minhu anna tahsina awit taqbih innama huwa bisyar'i. Bahwasanya menilai sesuatu ini baik ataupun qabih itu melewat syariat, bukan akal semata-mata. Bahkan kan Sayyidina Ali, kalaunya agama itu tolen, murni dengan akal, niscaya pada masalah penyapuan khuf yang lebih aula adalah bagian telapak itu yang disapu. Kalaunya secara logika agama itu, Mbah, karena kan bagian yang kita injakkan itu bagian bawah. Tapi toh ketika penyapuan hub justru atas yang disuruh untuk disapu. Nah ini kata Sayyidina Ali, kalaunya agama murni dengan logika, tolen niscaya bahwa khuf lebih aula untuk disapu ketimbang bagian atasnya. Kemudian di dalam ini hadis, fa inna jihatal yamini mufaddalatun 'alal yasar. Muka dijaga, sebelah kanan dijaga, disuruh untuk sebelah kiri, menunjukkan jihad kanan ini jihad yang baik, jihad yang mulia. Karena itu kan di dalam hadis lain, Rasul sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus itu hendaknya kanan. Kalau misalnya makan, tangan kanan. Menulis, tangan kiri. Lah, yang baik-baik. Kalaunya sebelah kiri, nah itu sebaliknya. Kemudian lagi di dalam ini hadis, wa annal yada mufaddalatun 'alal qadami. Tangan lebih mufaddalatun, mulia 'alal qadami ketimbang kaki. Wa fihi al-hasu al-istiksar. Nah, kenapa jadi bahwasanya tadi tangan lebih mulia daripada kaki? Soalnya ketika tadi di kiblat jangan meludah, kanan jangan meludah, lalu sebelah kiri ada kawan. Kalaunya sebelah kiri ada kawan, terakhir yaitu tadi sebelah kiri daripada kakinya. Kenapa kada di tangan disuruh meludah? Kalau tangan kiri misalnya. Nah, ini menunjukkan tadi mufaddalatun 'alal qadam, si tangan tadi. Wa fihi al-hasu, dan di dalam ini hadis menekankan alal istiksari minal hasanati, memperbanyak perbuatan baik. Wa in kana sahibuha malian, kendatipun orang yang melakukan hasanat ini malian, sudah penuh dengan kebaikan. Di mana contohnya? Rasul kan itu ketika melihat ada nukhomah, ada dahak, beliau sendiri yang turun untuk mengkikis daripada dahak ataupun nukhomah menggunakan urujun tadi. Nah, itulah yang namanya apa? Perbuatan baik dilakukan oleh yang penuh dengan kebaikan tadi, yaitu Rasul itu sendiri. Likaunihi sallallahu alaihi wasallam basyaral haqqa binafsihi, langsung wa huwa dalun ala ilmi tawadhu'ihi, menunjukkan sangat besar ketawadhuan baginda Rasul. Ini contoh. Jadi kalau misalnya sifat han misalnya lah, ini menjadi tuan guru misalnya, lalu lewat hendak ke masjid, ada tahi cacak misalnya, kebetulan kaumnya kada ada. Nah, nang membuang itu siapa? Si Pathan nang melihat tadi. Kada perlu misalnya apa? WA kaumnya atau misalnya menelpon kaumnya. Nah, kada perlu. Nah, kada jar. Ulun sudah tuan guru, ujar si Pathan. Oh, Rasul aja ti. Ketika tadi ada dahak di kiblat masjid, beliau sendiri yang turun tangan untuk mengkikisnya tadi. Dan ini sebagai contoh kepada yang hadir, yang melihat pada waktu itu. Nah, kemudian di dalam ini hadis,
wa fihi ihtiramu jihatil qiblati. Kita disuruh untuk menghormati, membesarkan jihad kiblah. Sampai-sampai kalau misalnya qada hajat dah di padang luas, jangan membelakangi kiblat, jangan menghadapi kiblat. Saking kita disuruh untuk ihtiram jihatal kiblah, termasuk tadi meludah ke arah kiblah. Dan di dalam ini hadis pula, idza bazaqa yabzuqu an yasarihi. Kalau seseorang itu mau meludah, hendaklah sebelah kiri. Nah, ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Asal sebelah kiri memungkinkan. Jadi hendak meludah sebelah kiri. Asal memungkinkan kan lah. Wala yabzuqu amamahu, jangan di depan. Apalagi kebetulan angin deras arah kita. Tasyrifan lil qiblati, karena memuliakan ataupun menghormati mengihtiramkan jihad kiblah. Dan jangan sebelah kanan, tasyrifan lil yamin. Dan di dalam ini hadis jawazu sun'il khuluq, boleh menggunakan khuluq tadi. Pokoknya wewangian fil masajidi, stella, gelet dan sebagainya. Kemudian lagi wabihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Shalihin qala haddatsana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Amrun an Bakr bin Sawadah al-Juzami an Salih bin Khaywan an Abi Sahlata as-Sa'ib bin Khalladin qala Ahmadu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan amma qauman, ada seorang laki-laki amma qauman, dia mengimami jamaahnya. Ketika sembahyang, fabasaqa fil qiblati, dia meludah. Karena yang namanya meludah tadi itu tidak membatalkan sembahyang. Walaupun tadi muncul ada tanah nuh, asal jangan fahisyah. Dan kemudian tidak ada qasad main-main. Memang la budda misalnya untuk diludahkan. Cuma si imamnya ini meludah ke kiblah, ke hadapan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru, wa anna Rasulullah, dan bahwasanya baginda Rasul yanzuru, mengamatinya. Rupanya ibaratnya ini musafir berombongan singgah di masjid Nabi. Rasul sudah tuntungan sembahyang. Lalu rombongan sembahyang tadi ada imamnya. Ketika imamnya tadi sembahyang, dia meludah ke arah kiblah. Nah, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam hina faragha, maka Rasul menasehati. Kapan Rasul menasehati? Hina faragha, ketika imam selesai sembahyang. Kalaunya imam selesai, otomatis makmumnya pun selesai. Nah, di sini Rasul mengajarkan kepada kita. Di samping tadi Rasul itu yanzuru. Apa yanzuru? Artinya Rasul itu mengajarkan untuk kontrol perhatian, tapi sesuai dengan batasan. Karena tadi yang singgah, yang datang ini termasuk umatnya juga, sahabatnya juga, beliau awasi, beliau kontrol. Nah, begitupun kita tadi harus ada jiwa kontrolnya. Harus ada istilahnya pengawasan. Kalau misalnya kebetulan bisi anak itu tulak sekolah, bujur kada tulak sekolah. Apang babaya diliati misalnya diperiksa, polos kitab. Kada lalu dobitan. Jangankan dobitan, sallallahu ala sayyidina Muhammad aja kada ada. Ini kemana anak artinya? Nah, perlu dikontrol anaknya tadi. Kada jar, inya tulak juga sudah sekolah, sung pulang tulaknya. Nangaran tulak sung tadi, kada mesti langsung ke sekolahan. Walaupun di wadah kita ini dasar langsung ke sekolahan, lemunya membolos itu kada ada di sini. Ya kalalah, kada ada. Kemudian selanjutnya daripada ini hadis, setelah selesai baru Rasul memberikan nasihat. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita untuk tepat, tidak gegabah dalam bersikap. Sebagaimana cerita A'rabi yang kencing di dalam masjid,
datang ke masjid, lalu ke pojok masjid, dia tadi buang air kecil. Sahabat geram, siap menyerang, siap untuk membereskan ini A'rabi tadi. Tapi Rasul menahan, jangan wahai para sahabat. Nah, di situ Rasul mengajarkan untuk tepat dan tidak gegabah. Kenapa? Karena di situ ada darurah, ada darurat jadinya. Pertama, bagi masjid, dan kedua bagi A'rabi itu sendiri. Coba bayangkan, kalaunya misal A'rabi itu sedang buang air kecil, lalu dikejar, diberak, dikepung, padahal belum tuntung lagi inya bakami, kadakah nang harusnya tadi banyu kami itu di pojok sini aja, jadi membersihkannya nyaman satu tempat aja. Kalaunya misalnya dikejar, diberak, dikepung, ini pacangan semasjidan lawan kami A'rabi aja, banyak pulang jadi telah perlu banyak pulang kegiatan untuk membarasihi tadi. Rasul itu pandangannya jauh ke depan. Sisi kedua, kalaunya misalnya tadi dikepung, dikejar, kalau A'rabinya menghentikan bekamihnya, itu akan mudarat kepada A'rabi itu sendiri. Mbah, parahatan keluar banyu kami, lalu ditahani. Nang sebenarnya harusnya dikeluarkan, ditahani, mudarat kada? Mudarat. Kada kobok kami kan misalnya si A'rabi tadi, nah, penyakit jadi A'rabi. Nah, jadi Rasul ini dua-duanya. Jadi masjid tadi itu tidak terlalu susah pembersihannya, dan si A'rabi tadi itu dia tidak ada kemudaratan di dirinya, tidak ada terjadi penyakit di dirinya, sehingga itu menjadi daya tarik bagi A'rabi tadi. Dia akan semakin senang karena Rasul itu banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang non-Islam masuk Islam. Kenapa? Karena tergugah hatinya dengan akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hanya sekedar negosiasi aja, transaksi lawan Rasul, ini sudah nang asalnya 360 derajat berubah menjadi 0 derajat. Nang asalnya benci luar biasa menjadi sukanya luar biasa. Oh, seperti inikah Rasul? Oh, seperti inikah Islam? Rahmatan. Jadi Rasul mengajarkan kita itu untuk rahmatan. Nah, jadi mengajarkan untuk rahmatan. Buktinya tadi seorang A'rabi tersebut. Nah, kemudian la yusalli lakum, Rasul panggil. Siapa yang dipanggil Rasul? Jamaah daripada si imam tadi. Panggil Rasul, kalian kemari. La yusalli lakum, jangan lagi itu imam, itu pemimpin kalian mengimami sholat terhadap kalian. Jangan lagi, cukup sekali ini aja. Fa'aroda ba'da dzalika, maka pimpinan qabilah ataupun pimpinan kaum tadi ingin mengimami mereka lagi. Nah, ingin mengimami mereka lagi. Famana'uhu, maka para jamaahnya tadi tidak mau. Jangan sampian jadi imam. Wa akhbaruhu biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ketika tadi jamaahnya melarang untuk dia menjadi imam, dia bertanya, kenapa jadi kalian melarang aku untuk mengimami? Semalam-semalam kan aku yang menjadi imam kalian, kenapa sekarang ini melarang? Lalu para jamaah menjawab, itu pesan Rasul, bahwasanya kami jangan menjadikan engkau sebagai imam sholat lagi. Singkat cerita, laki-laki tadi datang kepada Rasul. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, benarkah sampian telah menyuruh
jamaah ulun supaya kada beimaman lon ulun bujur kah wahai Rasul? Qala na'am. Ya, benar. Wa hasibtu ay wa zanantu, ujar si rawi, annahu qala, Rasul menjelaskan kenapa jadi aku melarang, innaka adzaitallah wa rasulahu, bahwasanya engkau adzaitallah wa rasulah. Artinya apa? Kurang adab, kurang etika. Masa seorang imam pada waktu itu sembahyang dengan jamaahnya meludah ke hadapan kiblah? Ini kan kurang etika. Nah, lah itu jadi Rasul tadi mengajarkan. Kemudian wabihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammadun qala akhbarana Sa'idun al-Jurairi an Abil Ala'i an Mutarrifin an abihi radhiyallahu anhu annahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fabazaqa tahta qadamihil yusra. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yazid bin Zurai'in an Sa'idin al-Jurairi an Abil Ala an abihi bima'nahu ay bima'nal haditsil mutaqaddim zada ziyadatu thiqah. Ini maqbulun, diterima. Summa dalakahu bina'lihi, satu riwayat bina'lihi. Jadi mengkikisnya tadi menggunakan sandal. Kalau riwayat sebelumnya menggunakan urujun, sejenis pelepah kurma yang kecil. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana al-Faraj bin Fadalah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Wasilah ibn al-Asqa fi masjid Dimashq basaqa 'alal buriyi. Buriyi itu maknanya tikar. Summa masahahu birijrihi, kemudian dia usap, dia bersihkan dengan kakinya sendiri. Faqila lahu, ada pertanyaan. Rupanya ada saran. Kenapa jadi lawan batis pian menghilangi? Ada aja sapu tangan, ada aja misalnya serbet. Kenapa lawan batis? Lima fa'alta hadza? Qala, jawaban beliau singkat, simple. Li'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Seperti inilah guruku memperbuat. Kenapa? Rasul itu kan sebagai guru bagi para sahabat-sahabatnya. Dan di dalam ini hadis, pemimpin itu jadi contoh. Ketika kita sudah menjadi panutan, pikirkanlah tindakan dan ucapan kita. Kenapa? Karena itulah diantara resiko sebagai menjadi public figure. Tindakannya, ucapannya itu akan direspon oleh masyarakat luas. Akan menjadi contoh bagi masyarakat umum. Jadi pertimbangkanlah, pikirkanlah, berhati-hatilah kalaunya kita menjadi seorang panutan ataupun pemimpin. Babu maja'a fil musyriki yadkhulu al-masjidah. Hadis membahas apakah boleh orang kafir non-Islam masuk ke dalam masjid. Boleh atau tidak? Wa bihi ilaihi qala haddatsana Isa bin Hammadin qala akhbarana al-Laits an Sa'id al-Maqburi an Syarik bin Abdullah ibn Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu yaqul dakhala rajulun ala jamalin. Ada seorang laki-laki, dia berkendaraan onta masuk ke mana? Ke dalam masjid. Cuma ontanya itu di luar, bukan ke dalam. Fa'anakhahu fil masjidi. Fa'anakhahu, sebelum dia masuk, ontaknya tadi beliau lukupkan dulu. Summa aqalahu, kemudian diikat. Bakal pindah hilang. Summa qala, kemudian ketika masuk ke dalam masjid, dia bertanya. Dia mencari seseorang. Ayyukum Muhammadun. Nah, maklum, musyrik, belum Islam lagi. Kalaunya sudah Islam, kada berani mengyongaran Muhammad, kada berani. Paling kada ya Rasulullah, padahal orangnya Arab tapi dibawa dengan harfun nidanya iya lah, padahal ya itu biasanya digunakan untuk jauh. Nah, ini bentuk takzim kepada nang dikiyau tadi. Ya Rasulullah, kada sanggup. Bahkan istri-istri Rasul pun jagitalah apa? Ya Rasulullah kiawannya. Nah, ini wajar. Ayyukum Muhammadun, di antara kalian siapa yang namanya Muhammad? Wajar, masih kafir, belum lagi masuk Islam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqiun,
Rasul pada waktu itu muttaqiun, sedang santai, bersandar-sandar, baina zuhranihim, di tengah-tengah mereka para sahabat. Jadi Rasul itu akrab dengan sahabatnya. Ada di tengah-tengah, rami, asik lah. Menggambarkan apa? Menggambarkan pergaulan baginda Rasul itu lah pergaulan yang sangatlah sejuk. Kadang modelnya misalnya rasa model ngalih atau apa dan sebagainya lah. Tapi pangjo sahabat dalam bergaul dengan Rasul etikanya jalan. Kadang misalnya tadi apa sama dianggap lawan kawan sendiri tah kada ya kalalah nah lain pulang tah. Faqulna lahu, maka kami jawab bagi laki-laki yang datang tadi, hadzal abyadu al-muttaqi'u. Ini orang yang berwarna kulitnya tadi itu putih, al-muttaqi'u yang sedang bersandar-sandar di tengah-tengah sahabatnya. Faqala lahu ar-rajul ya bana Abdul Muttalib. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia memanggil lalu ujar Rasul, qad ajabtuka, ya aku dengar bahasa kita. Faqala lahu ar-rajul ya Muhammadu inni sa'iluka wasaqal hadis. Hadisnya ini panjang. Jadi keterkaitan bolehkah orang kafir tadi ini masuk ke dalam masjid lah, ulama Hambali ada 3 pendapat. Lah disebutkan di sini apa? 2 dulu. Pertama, tidak boleh orang kafir masuk ke dalam masjid. Berlandaskan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sedangkan orang kafir dia tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi terkeluar daripada mafhum ayat tersebut. Lalu dilakukan pelarangan kecuali orang kafir itu diperlukan dalam perbaikan masjid misalnya. Diperlukan untuk renovasi masjid. Orang kafir misalnya boleh, itu tidak jadi persoalan, dan itu pun harus ada perizinan orang muslim, misalnya nazirnya. Yang kedua dari kalangan ulama Hambali lagi, boleh tapi atas izin nazir atau gantinya nazir. Siapakah yang berwenang? Kenapa? Karena mengutip hadis li'annahu sallallahu alaihi wasallam qadima alaihi wafdu ahli Thaifi. Rasul pernah kedatangan tamu rombongan daripada penduduk Taif. Waktu itu belum berislam lagi. Fa'anzalahum, karena ini kan rombongan banyak, di mana Rasul menempatkan? Fa'anzalahum, Rasul singgahkan mereka, Rasul tempatkan mereka fil masjidi, di dalam masjid pada waktu itu. Qabla islamihim, sebelum mereka berislam. Lah, dan di hadis Abi Daud yang kita baca ini pun tadi seorang laki-laki kan menerobos masuk ke dalam masjid. Rasul tidak ada melakukan pelarangan. Berarti tadi boleh-boleh saja. Lah, nah, yang ketiga boleh lagi apabila diharapkan ketika orang kafir tadi itu masuk ke dalam masjid, diharapkan dia dapat hidayah dengan sebab mendengar ada pengajian agama di dalamnya, ada orang baca Al-Quran atau sebagainya, tapi dengan norma yang telah ditentukan. Lah, sopan misalnya ia masuk ke dalam masjidnya tadi. Jadi khilafiyah lah pokoknya orang non muslim tadi apa masuk ke dalam masjid. Menurut hadis di sini boleh. Kemudian wihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Faris qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'marun qala haddatsana Ma'marun ani Zuhri qala haddatsana rajulun min Muzainah wa nahnu 'inda Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala al-yahudu atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid fi ashabihi faqalu ya Abul Qasim
fi rajulin wa imra'atin zanaya minhum. Oh, jadi mereka datang ingin minta penyelesaian kepada Rasul tentang laki-laki dan perempuan telah melakukan zina di kalangan mereka, minta putusan hukum. Nah, di sini pun menunjukkan apa? Orang musyriknya tadi masuk ke dalam masjid. Jadi ada pada batasan-batasan tertentu. Kalau hendak bertafsil, bertafsil lah. Kalau tadi apa? Nah, menurut ulama Hambali boleh, tapi atas izin nazir atau gantinya atau yang berwenang, karena tadi mendasarkan di riwayat lain Rasul kedatangan tamu daripada Ahlu Taif yang sebelum mereka berislam, Rasul tadi menempatkannya singgahnya di masjid lebih dahulu. Nah, itu dipahami, diistinbat oleh kalau di antara ulama Hambali yang mengatakan tadi orang kafir boleh masuk ke dalam masjid. Babun fil mawadhi'il lati la tajuzu fiha salatun. Ini hadis membahas beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk sholat di tempat tersebut. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarirun anil A'mashi an Mujahidin an Ubaidillah an Ubaid bin Umairin an Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Tahuran ay mutahhiran 'inda faqadil ma'i, sebagai alat untuk bersuci. Kenapa? Karena banyu kada ada, lalu bertayamum, ya menggunakan tanah. Nah, wa masjidan, dan sebagai maudhi'a sujudin, tempat untuk sembahyang. Dimanapun masuk waktu sembahyang lah, sembahyanglah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Sulaiman bin Daud qala akhbarana Ibnu Wahb qala haddatsani Ibnu Lahiyah wa Yahya Ibnu Azhar an Ammar bin Sa'd al-Muradi an Abi Shalih al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anna Aliyan karramallahu wajhah marra bi Babila wa huwa yasiru. Ketika Sayyidina Ali lewat di kota Babil bil Iraqi Madinatus Sihri ma'rufatun, kota sihir Babil. Waktu itu beliau berjalan. Faja'ahul muadzinu, lalu datang muadzin, yu'dzinuhu bi sholatil asri, memberitahu masuknya salat asar. Falamma baraza minha amaral muadzina fa aqamas sholata. Jadi terus saja berjalan. Padahal muadzin sini sudah memadahi waktu asar masuk sudah nih. Mbah sidin sembahyangan lah kada, tetap jalan. Falamma baroza ay falamma kharaja, maka manakala sudah keluar Sayyidina Ali dari kota Babil, barulah beliau amaral muadzina, menyuruh muadzinnya tadi la fa'aqama as-sholata, adzan iqamah, lalu mereka salat berjamaah. Falamma faragha, pastikan ini menimbulkan pertanyaan. Entah pertanyaannya tadi itu disampaikan oleh rombongan Sayyidina Ali ataupun tidak. Nah, ketika sudah selesai, Sayyidina Ali menjelaskan, inna hibbi, bahwasanya kekasihku. Siapa? Baginda Rasul alaihi salam nahani an usalliya fil maqbarah. Rasul melarangku untuk sholat di pekuburan. Wa nahani an usalliya fi ardi Babil fa innaha, karena bahwasanya kota Babil mal'unatun. Kenapa? Karena kan tadi Madinatus Sihri. Mal'unatun ay maghdubatun 'alaiha. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yahya Ibnu Azhar wa Ibnu Lahiyah anil Hajjaj ibn Shaddad an Abi Shalih as-Sukkari an Aliyin bimakna Sulaiman ibn Dauda qala falamma kharaja, ganti daripada redaksi falamma baroza. Jadi ada redaksi falamma baroza, ada redaksi falamma kharaja. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammadun wa qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdul Wahid an Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Musa fi hadithihi fi ma yahsabu Amrun innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al ardu kulluha masjidun illa al hammam
wal maqbarah. Hammam ini wa huwa fil asli, makna asalnya ialah al-ma'ul har, air yang panas. Summa qila, kemudian difungsikan untuk lil igtisali bi ayyi ma'in kana, mandi dengan air apa juga pun. Kada mesti banyu panas. Wa hikmatul man'i minas shalah fil maqbarah. Kenapa jadi ada pelarangan salat di pekuburan? Qila huwa ma tahtal musalli minan najasah. Di bawah musalli ada najis-najis. Wakila kenapa dilarang? Li hurmatil mauta, karena di bawah tanah tadi kan ada orang mati. Walaqad karramna bani Adam. Masa kita sembahyang di atasnya tadi? Kan ini modelnya merusak kehormatan si mayit tadi. Nah itulah satu hikmahnya kenapa dilarang. Kemudian wa hikmatul man'i minas salati fil hammam annahu yaktsuru fihi an-najasat. Kebiasaannya najis banyak. Lah di hammam tadi, ampang selanjur. Ya kanya bekamih tah kita lah di situ ada orang sudah ada WC-nya di WC misalnya. Ya selajur mandi selajur bekamih. Nah, ya kanya macam di kolam renang misalnya. Besunyian bekamih. Kawan juga dihiga berkumur-kumur. Nah, lah. Nah, jadi hikmahnya itu. Waqila innahu ma'wa syaitan. Oh, jadi kenapa di hammam ini dilarang ya kita lah untuk tadi sholat? Karena hammam ini merupakan tempatnya syaitan. Qala al-Khattabi waqtalafa ahlul ilmi fi ta'wili hadzal hadits faqala asy-Syafi'i rahimahullah idza kanatil maqbaratu mukhtalitat turabi bi luhumil mauta. Apabila pekuburan itu tanah kuburannya tadi bercampur tanahnya itu dengan luhumil mauta, daging daripada orang-orang mati yang di bawah, wasadidihim, dan serta danur-danurnya. Kenapa? Oh karena kuburannya ini sudah berapa kali bongkar, berapa kali lapis sudah ya kalalah, otomatis nangasanya di bawah teka atas. Nangasanya di bawah teka atas. Wa ma yakhruju minhum la tujzi shalah fiha, la tajuzi sholatu fiha lin najasati. Tidak boleh sembahyang di makbarah tadi kalaunya tanahnya itu sudah berganti berputar nang di atas ke bawah berputar sudah, otomatis kan tercampur dengan danur-danurnya atau misalnya luhumil mauta tadi. Nah, ini nang memadahkan kada boleh, kada sah. Kenapa? Karena najisnya nyata di situ. Kuburannya sudah los bandar, sudah dipungsiakan, terputar sudah tanahnya. Fa in shallar rajul fi makanin tahirin minha, tapi walaupun misalnya tadi tanahnya itu berputar sudah, rancak benar dipakai sudah tanah kuburnya, tapi nya sembahyang betikar, belapik di situ, bebanang mengaji kubur. Nah, kada jadi persoalan, boleh-boleh aja. Ajza'athu sholatuhu, sholatnya sah. Nah, kemudian lagi babun nahyi anis sholati fi mabarikil ibil. Makruh sembahyang fi mabarikil ibil, kandang onta. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Abdullah bin Abdullah Ar-Razi an Abdurrahman ibn Abi Laila anil Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi mabarikil ibil faqala, jawab Rasul, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Karena bahwasanya onta minasyayatin, ada penyerupaan di sini. Syaiton itu minasyayatin, ada sedikit kesamaan dengan syayatin. Apa? Karena onta kathiratus syaradi fatushawwishu qalbal musalli, dia akan memberikan was-was kepada orang yang sembahyang. Wa tamna'u al-khusyu'a, dan mencegah musalli tadi untuk khusyuk. Nya sensitif kan onta. Jadi ketika mangkat takbir dikira memburu inya tak.
Jadi si onta tadi itu merasa hendak diburu, lalu pindah hendak menampuh, hendak menyontol aja tak. Nah, si musolli jadinya berpikiran, berusia ini aja kita lah apa menyontol. Berusia ini misalnya menendang. Lah, berpikiran kan kada khusyuk tok jadinya. Bahkan bisa menjadi babatal nang sembahyang. Kenapa? Hendak ditampuhnya sudah. Nah, itulah maksud daripada fa innaha minasyayatin. Karena memang syaitan itu kan kelakuannya Pak memberikan was-was ketika kita dalam sembahyang. Nah, sisi penyerupaan itulah tadi apa di dalam hadis fa innaha minasyayatin. Wa su'ila anis salati fi marabidil ghanam, dan Rasul pernah ditanya sembahyang di kandang kambing, faqala sallu fiha fa innaha barakatun. Kenapa? Ai dzu barakatin. Karena diantaranya kambing ini merupakan min dawabil jannah wa fiha, dan pada kambing itu sendiri ada sakinatun, dia lemah, dia tenang, fala tu'dzil musalli wala taqta'u salatahu. Ya kan orang mengangkat takbir biasa ya, si kambing tadi kada apa-apa. Ya Allah kadang misalnya sensitif hendak diburu tah kada. Nah, fahuwa dzu barakatin. Jadi maksudnya apa di dalam ini hadis? Apapun yang mengganggu kita untuk beribadah ataupun sesuatu yang positif disamakan lawan syaitan di sini karena mengganggu sifatnya. Nah, tapi kalau mendukung, apapun sifatnya, mendukung kebaikan, biar kada umpat berbuat baik, tapi mendukung misalnya, nah ini termasuk lu barokatin. Kada kawa misalnya apa umpat mendoakan lancar barang. Nah, karena ada keozoran misalnya kada kawa umpat misalnya begawian gotong royong, nah kawa menyumbang duit, nah selajar mendoakan pulang. Lamunnya misalnya tadi gotong royong kawalan awaknya, lawan awaknya. Nah, jadi di sini difahami daripada hadis, apapun sifatnya tadi yang mengganggu, nah itu tadi disamakan, bukan syaitan lah, disamakan lah kelakuannya tadi lawan kelakuan syaitan ya kalau lah. Nah, kemudian babun mata yu'marul gulam bis sholati wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah kita sambung esok hari lah sama jamnya insyaallah. Nah, kalau ada gangguan tetap 8:30. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma yassir lana wa lana wa akhirana bil muslimin. بأحسن تدبير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Pulang.